Yang dijawabkan kenceng dapat pahala. Dari Polres Karawang akan melaksanakan press conference terkait lanjutan pengungkapan terkait pembunuhan berencana yang sebelumnya sudah kami ekspos. Dengan sebelumnya kami sudah menangkap 2 orang tersangka, yaitu tersangka OC dan PD selaku dalang dari pembunuhan dan pelaku pembunuhan. Dan kemudian alhamdulillah pada hari ini pun kami menyampaikan bahwa Satreskrim Polres Karawang di backup oleh Jatan-Ras dari Ditreskrim Polda Jawa Barat telah berhasil menangkap pelaku eksekutor dari pembunuhan berencana yang terjadi pada tanggal 9 Januari lalu dengan inisial tersangka RZ dengan umur 24 tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap, warga asli dari Kabupaten Banyumas. Jadi penangkapan ini dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023 di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dan pada saat itu yang bersangkutan berada di kediamannya setelah kami lakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil kami tangkap pelaku RZ ini. Nah, perlu kami sampaikan beberapa informasi terkait bagaimana keterlibatan dari pelaku RZ ini, yaitu berawal dari pada tanggal 23 Desember. Jadi sebelum Natal itu tersangka RZ ini sebelumnya sudah pernah mengenal tersangka PD karena mereka merupakan sama-sama anak bengkel pada saat itu di Purwokerto. Kemudian setelah itu pada saat tanggal 23 Desember tersangka RZ itu diajak oleh tersangka PD untuk bergabung di Karawang untuk mengadakan bisnis angkringan. Ya, jadi awal mulanya RZ itu diajak untuk bekerja di Karawang. Karena kebetulan dari tersangka PD itu memiliki usaha angkringan di Karawang. Sehingga pada saat itu tanggal 24 akhirnya datang ke Karawang dan kemudian dijemput oleh tersangka PD dan sempat diinapkan di rumah kediaman dari selingkuhan atau pil dari tersangka OC. Pada saat itu tersangka OC beberapa hari akhirnya bertemu dengan tersangka RZ dan curhat bahwa dirinya sudah tidak cocok lagi dengan suaminya, tidak ada keharmonisan, dan kemudian sempat ada terjadi penganiayaan, tidak dinafkahi dan sebagainya. Nah, pada awalnya tersangka RZ ini itu menolak untuk melakukan pembunuhan. Jadi tersangka OC akhirnya mencoba untuk membujuk RZ untuk menghabisi nyawa suaminya sendiri. Awalnya tersangka RZ ini menolak. Namun demikian, rupanya tersangka OC ini cukup kuat untuk mencoba untuk membujuk tersangka RZ. Ya, dari mulai diberikan uang, rokok, kemudian setelah itu sempat juga minum minuman keras, dan ada juga obat-obatan terlarang diberikan di situ, obat keras tertentu, selama kurang lebih 1-2 hari di Karawang itu. Nah, kemudian akhirnya tersangka OC mengiming-imingi bahwa kalau misalnya RZ mau melakukan, nanti akan dibayar 1,5 juta ditambah dengan motor korban.
akhirnya karena sudah beberapa hari dibujuk oleh tersangka OC, akhirnya RZ mau mengikuti skenario yang dibuat oleh tersangka OC. Awal mulanya sempat berbicara pada saat itu menggunakan modus meracuni. Namun kemudian akhirnya disepakati menggunakan modus begal. Jadi upaya percobaan pembunuhan ini rupanya sudah dilakukan beberapa kali dari sejak tanggal 29 Desember. Ya. Dari mulai yang mengajak makan supaya korban keluar dari rumahnya, namun sempat gagal karena ternyata korban mengajak anaknya. Dan kemudian sampai akhirnya di tanggal 9 dini hari, akhirnya korban terbujuk untuk keluar dari rumahnya oleh tersangka PD dengan modus pura-pura mogok motornya. Sehingga pada hari Selasa tanggal 9 Januari terjadilah kejadian pencurian dengan kekerasan pembunuhan tersebut, di mana tersangka RZ berperan pada saat itu membonceng korban dan kemudian langsung menusukkan sebilah pisau ke bagian leher, yang kemudian juga diikuti dengan sabetan celurit oleh tersangka PD, dan termasuk juga adanya beberapa tusukan lagi, 2 tusukan lagi oleh tersangka RZ, yang akhirnya korban bersimbah darah dan mati seketika di TKP. Dan setelah itu tersangka RZ akhirnya melarikan diri bersama dengan tersangka PD, dan kami juga memiliki adanya bukti rekaman CCTV pelarian tersangka RZ dengan PD di salah satu minimarket di daerah Loji. Dan akhirnya di situ setelah menelpon tersangka OC, akhirnya OC melakukan pembayaran, melunasi pembayaran 1,5 juta, dan kemudian menyampaikan untuk bisa membawa motor korban. Ditambah diarahkan juga oleh tersangka OC untuk membuang barang bukti, yaitu berupa senjata tajam. Dan akhirnya tersangka RZ menggunakan motor korban akhirnya menuju ke Banyumas. Di sana yang bersangkutan pada saat sampai di rumah membuang senjata tajam di Sungai Serayu di daerah Banyumas. Dan pada saat sampai di rumah, sebenarnya tersangka RZ mau menyerahkan diri ke pihak kepolisian, ya, di polsek setempat, Polsek Sumbang, Banyumas. Namun demikian diurungkan niatnya karena takut malu, karena yang bersangkutan masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Yang sampai dengan akhirnya pada tanggal 17 Januari tersangka RZ dapat ditangkap oleh tim gabungan Satreskrim Polres Karawang dengan Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Barat. Dan pada saat penangkapan, pelaku pun sempat melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga akhirnya terpaksa kami lakukan tindakan tegas terukur untuk melumpuhkan. Terhadap tersangka, kami dapat menyita beberapa barang bukti, yaitu adalah motor korban, yaitu motor fiction, ditambah dengan handphone pelaku, dan juga termasuk beberapa pakaian, dan termasuk handphone dari TSK PD yang pada saat itu digunakan oleh TSK RZ. Dari ini kami menyatakan bahwa pasal yang akan dipersangkakan, pelaku akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana atau pasal 340, junto pasal 56 dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP, junto pasal 56 KUHP, dan atau pasal 338 dengan hukuman pidana 20 tahun penjara dan atau seumur hidup. Sekian. Kiri. Tengah. Sama Pak Timothy. Pak Timothy nanya-nanya gimana aja. Silakan. Saya udah di dokterin selama 1 minggu, dari kasih makan kunjungan terus jadinya merasa berhutang. Jadi merasa berhutang budi ya? Merasa dijebak gak? Ya merasa dijebak. Pulang nggak, Pak? Kamu kenapa nggak pulang? Ya waktu mau pulang Nggak punya ongkos. nggak punya ongkos sama sekali. Katanya mau menyerahkan diri. Ya, benar. Kenapa menghadap itu diurungkan? Ya,
Ya kenapa nggak jadi? Malu sama keluarga, sama orang tua, takut orang tua tahu melakukan itu. Nyesel mas? Merasa menyesal sekali. Ada permintaan maaf kepada keluarga korban bisa disampaikan. Ya, saya merasa menyesal, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban agar bisa memaafkan saya. Kamu siap ngejalanin hukuman? Saya siap menjalani hukuman. Oke cukup. Nah, tinggalan lagi kan? Tinggalan lagi. Mas God. Kasih ya, tutup bang. Tutup bang.